Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jagat Tengah Wengi. Cerita ini merupakan kelanjutan dari kisah yang kemarin yang ditulis dengan judul Hampir Diperkosa Dukun. Gadis ini akhirnya malah disetubuhi jin milik dukun cabul. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Lelaki parubaya itu tersenyum ramah ketika melihat si Rian dan Diang. Namun raut wajahnya seketika berubah ketika melihat bagian bawah pinggang sampai kaki si Diang. "Tunggu di situ, Yan," ujar gurunya si Rian. Rian dan Diang pun menurutinya, dan kemudian gurunya si Rian pun mencipratkan air ke tubuh si Diang. Lalu dia pun tersenyum. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya gurunya Rian. Diang menatap Dian. "Darah ini sudah berhenti, Yan," ujar si Diang. "Oh iya, Pak. Memangnya tadi Abah melihat apa?" tanya si Rian. "Tadi itu aku melihat sosok hitam penghirup darah," ujar gurunya si Rian. "Jadi darah yang terus keluar itu karena ada yang menghisapnya?" "Iya, dan sekarang makhluk itu pun masih menunggu gadis ini di luar," ujar gurunya si Rian. "Lalu, Bah, bagaimana cara mengusir makhluk itu?" tanya Rian dengan khawatir. Guru Rian pun menghela nafas panjang. "Aku akan memandikan gadis ini. Tolong, Yan, ambilkan mayang ya," ujar lelaki parubaya itu. "Di mana ya, Pak, mayangnya?" "Di pohonnya itu, Yan," ujarnya. "Malam-malam begini memanjat pohon pinang, Bah." "Iya. Kalau kau tak sanggup, Yan, lebih baik tak usah, jangan dipaksakan," bisik si Diang. "Udah, jangan khawatir, aku akan mengambil mayang itu," ujar si Rian seraya menggenggam tangan Diang. Rian pun bergegas keluar rumah dan memanjat pohon pinang itu. Sesaat kemudian Rian pun kembali dengan membawa mayang. "Apa kalian membawa sarung?" tanya lelaki tua itu. "Iya, Bah, ini," ujar si Rian seraya memberikan sarungnya kepada gurunya itu. "Ya udah, pakailah sarung itu." Diang pun segera mengganti bajunya di sebuah kamar. "Bah, kata amaiku gadis itu sudah disetubuhi jin. Apa benar?" "Iya, kau memang benar. Ada seseorang yang mengirimkan makhluk itu, dan istri dari jin itulah yang terus-menerus menghisap darah gadis itu," ujar gurunya Rian. Rian pun mengurungkan pertanyaannya saat dia melihat Diang sudah datang. Diang pun dimandikan di tengah rumah dengan diselimuti main hitam. Setelah selesai mandi, Diang pun disuruh mengganti sarungnya dan dilarang menoleh ke belakang. Lelaki tua itu kemudian melempar sarung itu keluar. Lalu lelaki itu memberikan segelas air pada si Diang. "Minumlah. Setelah ini kalian boleh pulang. Tapi ingat ya, Nak, jangan menoleh ke belakang." "Iya, Bah, aku akan menjaganya," ujar si Rian. Sesaat kemudian mereka pun pamit untuk pulang. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di Lanting, tempat Rian menaruh perahu cas itu. Rian pun membantu Diang menaiki tangga lempang itu. Di tengah jalan pulang, mereka pun bertemu dengan beberapa pemuda desa. Namun pemuda itu bukanlah teman si Rian. Tiba-tiba saja seorang pemuda mencolek pantat Diang. Diang pun ketakutan dan merapatkan tubuhnya pada si Rian. "Kenapa, Diang?" "Orang itu mencolek pantatku," bisik si Diang. Rian pun menghentikan langkahnya dan berbalik menatap pemuda-pemuda itu. Kalian mau apa?" bentak si Rian. Anak haram, kau itu tak pantas mempunyai kekasih secantik ini. Dan lebih baik kau izinkan kami untuk menjumpunya,"
Ya, walau semalam aja sih, gak apa-apa kok, jawab salah seorang pemuda itu. Dan tanpa pikir panjang, Rian pun meninju mulut pemuda itu. Melihat temannya terjatuh, pemuda-pemuda itu kemudian mengeroyok si Rian. Namun dengan ilmu bela dirinya, Rian dengan mudah mengalahkan pemuda-pemuda itu. Jangan kalian pikir selama ini aku diam karena aku takut pada kalian. Aku hanya tak ingin berkelahi dan melukai kalian saja, ujar Rian sambil menunjuk wajah pemuda-pemuda itu. Dan ingat, aku tak suka kalian mengganggu kaum perempuan. Dasar panci, ujar si Rian. Ayo kita pulang, ujar si Rian menarik tangan Diang. Selama di perjalanan, Rian hanya terdiam karena malu. Yan, aku minta maaf ya. Gara-gara aku kau selalu dapat masalah, ujar si Diang. Rian pun menghela nafas. Ini bukan salahmu. Mereka itu memang sejak kecil sering menghinaku dan sering menyebutku anak haram. Mungkin mereka itu iri padamu, Yan, ujar si Diang. Rian pun tersenyum kecut. Ah, iri apa? Mereka itu orang kaya dan mereka juga tampan, keren. Sedangkan aku, apa yang aku punya? Ujar Rian tersenyum. Kau itu mempunyai hati yang baik dan juga tulus. Sedangkan mereka tidak mempunyai itu, Yan, ujar si Diang. Siapapun bisa berbuat baik, bahkan lebih baik dari aku. Sesaat kemudian, mereka pun berpapasan dengan kedua orang tua Rian. Nai, Mai, kalian mau kemana? Itu ada yang sakit. Inai sama Amai ingin menjenguknya. Kalian pulang aja ya, ini kunci rumahnya, ujar Bujang seraya memberikan kunci itu pada si Rian. Rian menatap dia. Apa kau tak melihat ada sesuatu yang aneh pada keluargaku? Aneh apa, Yan? Ya kami itu. Dian pun kemudian menggeleng. Memangnya kenapa, Yan? Rian tersenyum lalu menggeleng. Memangnya kenapa, Yan? Mereka pun sudah dekat dengan rumah Rian dan Rian membukakan pintu rumahnya. Ayo masuk, kamu mau makan? Tidak. Apa kamu ingin minum teh? Tanya si Rian lagi. Diang pun menggeleng lagi lalu masuk ke dalam kamar Rian untuk merebahkan tubuhnya. Sementara si Rian mengangkat kasur untuknya tidur. Diang tidur di atas ranjangnya, sementara si Rian tidur di bawah. Yan, sebenarnya aku tuh iri padamu, ujar Diang seraya menatap langit-langit kamar. Iri kenapa? Kau itu memiliki kedua orang tua yang menyayangimu, Yan. Sementara aku kadang-kadang kehadiranku pun sering dibuat malapetaka oleh kedua orang tuaku. Diang, andai kau tinggal di sini selamanya, apa kau mau? Iya, aku mau, jawab Diang seraya bangun dan ikut berbaring di samping si Rian. Iya, tentu saja aku mau berada di tengah-tengah orang yang penuh kasih sayang seperti kalian, ujar si Diang sambil memeluk Rian. Ada perasaan aneh di hati Rian. Maukah engkau menikah denganku, Diang? Tanya si Rian. Diang tersenyum lalu memedamkan wajahnya di dada si Rian. Rian pun memeluk si Diang, namun hanya sekedar pelukan saja dan Rian tidak berani untuk berbuat lebih dari itu. Tak terasa sudah 5 hari Diang berada di rumahnya si Rian dan Diang sudah benar-benar sembuh. Yan, apa tidak sebaiknya kau melamar Nak Diang? Tanya ibu Rian suatu hari. Aku pun bermaksud begitu, Nai, ujar Rian tersenyum. Diang pun ikut tersenyum. Malam itu Rian dan Diang sedang duduk di teras. Diang bersandar di bahu Rian. Yan, besok aku izin pulang ya.
ujar si Diang. Aku ikut, aku akan mengantarmu sampai rumah. Jangan dulu Yan, kamu tenang aja, aku pasti kesini lagi kok, ujar Diang sambil memeluk si Rian. Tapi Diang, aku takut nanti kalau terjadi apa-apa padamu jika kau pulang sendirian, ujar si Rian. Jayalah Yan, aku akan baik-baik aja kok, ujar si Diang. Aku mengantuk nih, aku tidur dulu ya, ucap si Diang seraya mencium pipi si Rian. Rian pun mengikutinya. Yan, untuk malam ini aku tidur bersamamu ya, ujar Diang seraya turun dan berbaring di sebelah Rian. Dan mereka pun tidur berpelukan. Keesokan harinya, Rian pun bangun dengan wajah ceria. Diang kemana nah? Tanya si Rian. Oh, tadi itu dia mau beli makanan untukmu, ujar ibunya si Rian. Dan Rian pun kembali masuk dalam kamar. Dia duduk di ranjangnya sambil menunggu si Diang. Tiba-tiba Rian pun melihat secarik kertas di ranjangnya. Dengan hati berdebar, Rian pun mengambil kertas itu dan mulai membaca tulisan kertas itu. Untuk yang tercinta, Dian. Yan, sejujurnya aku sangat mencintaimu. Tapi aku sadar dengan keadaanku yang sudah tidak suci lagi, dan aku takut akan mengecewakanmu. Aku pergi ya Yan, jangan mencariku. Aku yakin suatu hari nanti kau akan mendapatkan kekasih yang lebih baik dari aku. Aku mencintaimu Yan, sangat mencintaimu. Aku tak akan pernah melupakan kenangan saat kita bersama. Aku pasti akan merindukanmu Yan, rindu pelukanmu, rindu melihat senyummu, dan merindukan semua yang ada pada dirimu. Jaga baik-baik ya Yan. Aku sengaja pergi diam-diam karena aku tahu kau pasti tak akan mengizinkan aku untuk pulang. Jangan sedih ya Yan, saat kau membaca surat ini. Aku baik-baik aja di sini. Dan jangan lupa berbahagialah. Dari yang mencintaimu, Diang. Air mata Rian jatuh saat membaca surat itu. Aku tak menyangka kau setega ini kepadaku, isak si Rian. Suri pun kaget mendengar tangisan Rian. Ya Allah Yan, kamu kenapa? Apa kamu mimpi buruk? Tanya ibunya yang kaget. Nay, dia itu pergi. Dia pergi meninggalkanku, isak si Rian seraya memeluk ibunya. Apa iya Yan? Tapi dia pamit hanya memakai jaketmu dan tidak membawa apa-apa, ujar ibunya si Rian. Baca ini Nay, baca, ujar si Rian menyerahkan kertas itu. Ya Tuhan, apa kau pernah mengungkit atau menyinggung tentang suatu hal itu padanya Yan? Tanya ibunya si Rian. Tidak Nay, aku bahkan tak pernah membahas masalah itu, ujar si Rian. Rian pun bergegas mengganti pakaiannya dan berlari keluar rumah. Mau kemana kamu Yan? Teriak ibunya. Rian mau mencari Diang Nay. Dia pun menanyakan kepada setiap orang yang dia temui. Bahkan Rian pun kembali ke mesnya. Elu Yan, kenapa lama sekali baru kesini? Tanya si Toto. Tok, apa kau melihat seorang gadis yang waktu itu bersamaku? Tanya si Rian. Oh, yang cantik itu? Ya, boro-boro kuang lihat dia Yan. Ketemu kamu aja baru hari ini, ujar si Toto. Rian pun berlari menuju ke warung. Nak Rian, mau beli apa nak? Tanya ibu-ibu pemilik warung itu. Aku kesini bukan untuk berbelanja Bu. Oh iya Bu, aku mau menanyakan tentang gadis yang dulu itu, yang pernah aku bawa kemari, ujar si Rian. Oh, Diang maksudmu? Iya, dari mana ibu tahu namanya? Tanya si Rian. Sekitar 3 jam yang lalu dia kesini. Katanya dia mau pulang,
Terus tadi juga dia meninggalkan nomor teleponnya pada ibu. Ya karena dia mau pulang tapi gak punya ongkos. Lalu ibu kasih pinjam deh uang ke dia, ujar ibu-ibu itu. Hah? Dia membawa HP bu? Tanya si Rian. Iya, karena tas dan pakaiannya itu ditemukan oleh warga di rumah dukun yang di sana. Dan dia juga sempat nge-charger HP-nya di sini, ujar ibu itu. Apa boleh bu, saya meminta nomor teleponnya. Dan ini untuk membayar hutangnya ya bu, ujar si Rian menyerahkan beberapa lembar uang. Ibu terima ya Yan, ini nomornya, ujar ibu tersenyum. Dengan perasaan kacau dan tangan yang gemetar karena tidak makan, Rian pun segera menelpon nomor itu. Halo, ujar suara telepon itu. Diang, ini aku Rian. Tolong jangan matikan teleponnya. Sungguh aku benar mencintaimu Diang. Bawa aku bersamamu. Isak Dian tidak bisa membendung air matanya lagi. Rian sayang, maaf jika selama ini aku menyusahkanmu. Dan maaf ya Yan, aku tidak bisa kembali ke sana. Dan tolong jangan hubungi aku lagi, ujar suara di seberang sana yang serak. Diang, halo, wah, teriak si. Bu, kemana tujuan gadis itu? Katanya sih mau ke Kalimantan Selatan Yan, tapi alamat lengkapnya ibu tidak tahu, ujar ibu itu sedih. Rian pun kemudian terduduk. Ada apa Yan? Tanya si Wewen dan teman-temannya yang ikut mengejar si Rian. Dan Rian pun hanya diam. Tiba-tiba saja ada sebuah pesan masuk di HP Rian dari nomor yang itu. Dian, jaketmu kubawa ya. Dan jika sewaktu-waktu aku merindukanmu, aku akan memakainya lagi. Dan terima kasih atas kebaikanmu selama ini. Semoga kau memaafkan aku. Aku mencintaimu Yan. Dengan cepat Rian pun membalas SMS itu. Diang, aku masih berharap bisa menikah denganmu. Aku tak peduli kau perawan atau tidak. Aku hanya ingin memilikimu seutuhnya. Diang, aku tak akan menikah jika bukan denganmu. Rian masih menunggu balasan SMS itu, namun sia-sia. Yan, aku antar kau pulang ya, ujar si Toto. Tak usah, aku bisa pulang sendiri, ujar Rian berjalan pelan. Rasa lapar dan hausnya sudah dia tak pedulikan lagi. Tak terasa sudah 2 hari Rian berjalan. Dan setelah dekat dengan desanya, Rian pun dikeroyok pemuda-pemuda yang pernah dulu dia pukuli. Rian hanya diam, tidak melawan sedikit pun. Kemudian dia pun ditemukan pingsan di tengah jalan oleh beberapa orang yang baru pulang berburu. Lalu orang-orang itu membawa Rian ke rumah orang tuanya. Ya ampun Yan, ujar Bujang. HP ku mana Nay? Apa dia yang menelponku atau mengirim pesan untukku? Tanya si Rian saat dari pingsannya. Maafkan Inai, Yan. Inai sudah memarahi gadis itu. Karena dia kamu menjadi seperti ini. Tidak ada syukur-syukurnya dia sudah mendapatkan kamu. Bahkan kamu sudah menerima dia apa adanya. Tapi dia masih tega untuk menyakitimu, bentak ibunya si Rian. Dan Rian pun hanya terdiam. Kalau begitu mana HP ku Nay? Ujar Rian yang lesu. Ini, jangan pernah menghubungi anak itu lagi ya, ujar ibunya Rian seraya memberikan HP itu kepada Rian. Ada banyak sekali pesan masuk dari teman-teman Rian maupun dari dia. Yan, maaf ya. Aku tidak bermaksud membuatmu seperti itu. Oh iya, apa kau ingat kata-katamu saat menolakku di mes itu? Dan kau bilang juga jaga kesucianku untuk suamiku nanti. Tapi ternyata aku tidak becus menjaganya. Yan, kau itu tidak pantas menikah dengan seorang perempuan yang sudah disetubui oleh jin. Dan kau itu hanya pantas mendapatkan perempuan yang lebih baik dariku Yan. Dan ibumu juga benar, aku hanya pembawa sial untukmu. Jaga baik-baik dirimu ya Yan.
Jika ada yang menyakitimu, kau harus melawan, jangan diam saja. Oh iya, jika kita memang berjodoh kelak, kita pasti akan bertemu lagi, entah kapan. Tapi jika memang kita tidak berjodoh, aku hanya bisa mendoakan semoga kau mendapatkan gadis yang lebih baik dari aku dan mantan kekasihmu itu. Rasanya sakit sekali meninggalkanmu, Yan. Tapi aku harus bisa untuk melepaskanmu, dan kau itu berhak bahagia, Yan. Carilah kebahagiaanmu dan jangan lupa tersenyum. Aku selalu mencintaimu, Yan. Kau itu lelaki yang terbaik yang pernah aku kenal. Setelah membaca pesan itu, Rian langsung menelpon si Diang. Namun nomornya sudah tidak aktif. Berbulan-bulan setelah itu, Rian masih sering mengirim pesan untuk si Diang, walaupun dia tidak tahu nomor Diang aktif atau tidak. Namun suatu hari ada telepon dari nomor baru. Rian pun mengangkat panggilan itu dengan malas-malasan. "Halo Rian, ini aku Diang. Bagaimana kabarmu, Yan?" tanya suara lembut itu dari seberang sana. Rian pun melonjak kegirangan setelah mendengar nama si penelpon. "Diang, aku merindukanmu." "Iya Yan, aku juga merindukanmu. Di mana alamatmu? Aku akan menemuimu ke sana." "Yan, apa kau masih sendiri selama ini?" "Iya, aku masih selalu berharap untuk bisa bersamamu lagi. Dan setiap hari aku selalu menunggu kau untuk menghubungiku. Dan sekarang penantianku tidak sia-sia, Diang. Di mana alamatmu sekarang? Aku akan ke sana melamarmu," ujar si Rian dengan hati yang senang. "Dian, aku sekarang sakit. Aku hanya ingin mendengar suaramu sebelum aku pergi untuk selama-lamanya, Yan. Yan, darah itu keluar lagi dan sekarang lebih parah dari sebelumnya," ujar Diang dengan suara serak. "Aku akan menjemputmu untuk menemui Abah Guru. Beliau pasti bisa menyembuhkanmu, Diang," ujar Rian khawatir. "Aku tidak diizinkan orang tuaku kemana-mana, Yan. Yan, aku hanya ingin mendengar suaramu, itu saja." "Sayang, kenapa diam? Jangan khawatirkan aku, Yan. Aku baik-baik aja kok." "Bagaimana aku tidak khawatir? Kau adalah perempuan yang aku sayangi," ujar si Rian. "Iya, aku juga sayang kamu," ujar suara manja itu. "Tuh kan, diam lagi. Ya sudah kalau kamu tak ingin berbicara denganku," ujar Diang merajuk. "Iya, aku mencintaimu," ujar Rian dengan cepat. Makasih ya, Yan. Oh iya, bagaimana kabar orang tuamu, Yan?" ujar Rian dengan lembut. "Diang, katakan, di mana alamatmu?" "Iya, nanti akan kuberitahu. Tapi jangan sekarang ya. Sekarang aku hanya ingin mendengar suaramu sebagai pengobat rinduku," ujar Diang manja. "Diang, jangan mempermainkan aku. Aku memang pemuda kampung. Tapi aku itu benar-benar tulus mencintaimu, Diang. Kalau kau memang benar mencintaiku, berikanlah alamatmu dan aku akan menyusulmu ke sana untuk melamarmu. Emangnya kau tak akan menyesal dengan keadaanku yang sekarang?" "Tidak akan, Diang," jawab Rian singkat. "Aku malu, Yan, dengan keadaanku sekarang ini. Aku sekarang lagi sakit. Udah, aku tak peduli keadaanmu seperti apa. Yang penting cepat katakan di mana alamatmu." Diang pun menyebutkan alamat tempat tinggalnya dan dengan cepat Rian menulisnya di sebuah kertas. "Aku berangkat hari ini," ujar Rian seraya mematikan teleponnya. Hari itu juga setelah berpamitan kepada orang tuanya, Rian pun langsung berangkat. Singkat cerita, setelah memakan waktu perjalanan yang lumayan panjang, Rian pun akhirnya sampai di sebuah rumah. Rian mengetuk pintu rumah itu. Tak lama kemudian, pintunya pun terbuka dan keluarlah wanita parubaya. "Mau cari siapa, Nak?" tanya wanita parubaya itu dengan ramah. "Apa benar ini rumahnya Diang?" "Diang?"
Ulang wanita parubaya itu. Biarkan dia masuk, Ci. Ujar suara yang sangat dikenal Rian dari dalam rumah. Lalu wanita parubaya itu membukakan pintu lebar-lebar dan menyuruh Rian untuk masuk. Diang, ujar Rian menatap gadis itu, dan gadis itu pun tersenyum. Kamu kaget ya? Sini masuk, ucap gadis itu dengan lembut. Di mana orang tuamu? Mereka pergian dan jarang pulang, dan aku di sini hanya ditemani Acil, ujar Diang seraya menarik tangan Rian. Kamu tidur di sini ya, seperti dulu saat aku di rumahmu, ujar Diang lembut. Diang, wajahmu pucat sekali, ujar Rian menatap wajah gadis itu. Yan, aku tidak menyangka kau benar-benar datang kemari, ucap gadis itu lembut seraya menyentuh pipi Rian. Yan, aku mau jujur, sebenarnya Diang itu bukan namaku, itu hanya panggilan. Nama asliku Hana, ujar gadis itu. Gelar Diang itu diberikan oleh almarhum kakekku. Tapi terserah kamu saja mau memanggilku apa, ucap gadis itu tersenyum. Kalau sayang bagaimana? Tanya si Rian. Lalu gadis itu menunduk. Yan, aku siapkan makanan ya untukmu, ujar gadis itu. Aku tidak lapar, ujar si Rian menarik tangan gadis itu. Rian memeluk gadis itu. Diang pun membalas pelukannya. Yan, aku senang bisa melihatmu lagi. Diang, aku ingin sekali kau menjadi istriku. Kita pikirkan masalah itu nanti ya, Yan. Rian pun mengangguk sambil memeluk tubuh Diang dengan erat. Aduh, ringis Diang seraya memegang perutnya. Kau kenapa? Diang pun menggeleng. Tidak apa-apa kok, jawab Diang seraya duduk di ranjangnya dengan tangan yang masih memegang perutnya. Diang pun berdiri dan berjalan ke arah kamar mandi yang ada di dalam kamarnya. Rian pun mengikuti gadis itu karena khawatir. Kau berdarah, ujar si Rian sambil menunjuk darah yang mengalir di sela-sela paha putih Diang. Diang pun berusaha tersenyum seraya menutup kamar mandinya itu. Yan, tolong ambilkan aku pembalut ya, ujar Diang dari dalam kamar mandi. Di mana? Itu di dalam lemariku. Oh, ini, tanya Rian seraya menyodorkan sesuatu. Ini Diang. Aduh, bukan itu Yan, itu mah kapas, ujar Diang menolak. Lalu yang mana sih? Tanya Rian bingung. Ya sudah, tak usah, ujar Diang seraya membuka pintu dan berjalan ke arah lemarinya, lalu masuk lagi ke kamar mandi. Maaf ya Yan, kamu jadi harus melihat aku yang penyakitan seperti ini, ujar Diang sedih seraya duduk di sebelah Rian. Diang, apa tidak sebaiknya kau berobat saja? Diang pun membuka lacinya dan mengeluarkan berbagai macam obat dari rumah sakit. Ini yang harus aku telan setiap harian. Hah? Sebanyak ini? Maksudku itu, apa kau tidak pernah berobat kepada orang pintar atau kiai? Tanya si Rian. Kalau untuk ke dukun, aku takut Yan. Tapi kau... Shh, udah, aku tak ingin membahas itu dulu Yan, ujar Diang menempelkan telunjuknya ke mulut Rian. Diang pun memeluk Rian. Rian menciumi wajah kekasihnya itu. Yan, apa kau benar-benar ingin menikah denganku? Iya, tentu saja, itu memang tujuanku kemari. Diang pun tersenyum. Tapi jujur, melihat kota tempat tinggalmu ini, aku jadi khawatir. Apa kau jadi mau menikah denganku atau tidak? Dan di sini juga pasti banyak pemuda-pemuda tampan yang tidak sedikit yang jatuh hati padamu. Sementara aku hanyalah seorang pemuda dari desa terpencil, jelek pula, ujar Rian mengalihkan pandangannya ke langit-langit kamar. Tapi yang baik dan tulus menyayangi aku hanya kamu. Apa kau tidak malu mempunyai kekasih seperti aku? Tanya si Rian. Ah,
Kau itu terlalu banyak bicara, Yan. Ujar Diang merajuk. Hari-hari saat Rian berada di sana menjadi hari-hari yang sangatlah indah. Dan sampailah di mana hari itu Rian harus pulang untuk memberitahukan kepada orang tuanya agar mau merestui hubungannya si Diang. Sayang, aku pergi dulu ya. Nanti setelah sampai di sana, aku akan menelponmu. Ujar si Rian seraya membelai pipi Diang. Yan, hati-hati di jalan ya. Aku selalu menunggu kabar darimu. Iya, aku akan berhati-hati. Dan jangan lupa makan ya. Ujar si Rian seraya mencium kening Diang lalu berjalan keluar rumah. Di perjalanan pulang, Rian pun selalu memikirkan si Diang. Tak terasa Rian sudah sampai di kampung halamannya. Yan, kamu baik-baik saja nak? Oh iya, bagaimana dengan si Diang? Tanya Amai Bojang. Rian menghela nafas. Semuanya baik-baik saja, Mai. Oh iya, aku lupa menelpon si Diang. Ujar Rian seraya mengeluarkan teleponnya. Halo Diang. Iya sayang. Gimana? Kamu sudah sampai rumah belum? Ujar suara lembut itu. Iya, ini baru sampai. Kamu sehat-sehat aja kan? Iya Yan, aku sehat kok. Oh iya, kamu pasti capek kan? Istirahat dulu sana. Nanti malam baru telepon lagi. Aku selalu menunggumu kok. Iya, aku ngantuk nih. Nanti malam aku telepon lagi ya. Setelah itu, teleponnya pun ditutup. Yan, bangun Yan, makan dulu. Panggil Amai Bojang. Iya Mai. Jawab Rian dari dalam kamar. Rian pun segera membuka pintu kamarnya, lalu melangkah ke dapur untuk mencuci mukanya. Yan, bagaimana dengan si Diang? Tanya ibunya Rian. Dia sedang sakit, Nay. Kemaluannya itu terus-menerus mengeluarkan darah dan tubuhnya kurus dan juga wajahnya sangat pucat, Nay. Ujar Rian sedih. Itu pilulang, penyakit berhantu itu, Yan. Ujar ibunya si Rian. Lalu, apa Inai tahu cara menyembuhkan penyakit itu? Konon, jika seseorang terkena pilulang, hanya ada 2 kemungkinan, Yan. Kalau tidak mati, ya lumpuh. Itu pun kalau kita berhasil menemukan dukun yang mengirim penyakit itu. Ujar ibunya si Rian. Memangnya tak ada cara lain ya, Nay? Inai juga kurang tahu, Yan. Dan mungkin peluang untuk sembuhnya juga sangat kecil. Ujar ibunya si Rian. Nay, Mai, aku akan menikahi Diang. Apa Inai dan Amai merestui kami? Ayah dan ibu Rian saling berpandangan. Amai setuju, Yan. Jika memang itu yang bisa membuatmu bahagia, Amai dan Inai akan selalu mendukung keputusanmu, nak. Ujar si Bojang. Ibu Rian mengangguk. Kenapa ya? Akhir-akhir ini nomor Diang sering tidak aktif. Aku harus menemuinya. Aku takut terjadi apa-apa padanya. Ujar si Rian seraya memasukkan pakaiannya yang akan dia bawa ke dalam tas. Inai, Amai, aku pamit dulu ya. Pamit kemana? Tanya ibunya Rian. Ke Kalimantan Selatan, Nay. Aku khawatir dengan Diang. Sudah hampir seminggu ini nomornya tidak aktif. Aku takut terjadi apa-apa padanya. Ya sudah, pergilah Yan. Hati-hati. Tapi aku tak ingin Rian pergi malam-malam, Jang. Ujar Suri. Udah, biarlah dia pergi, Sur. Bukankah jika Rian bahagia itu adalah harapan kita? Ya sudah kalau gitu. Aku pergi dulu ya, Mai, Nai. Ujar Rian selaya berlari keluar rumah. Di sepanjang perjalanan, Rian selalu terbayang-bayang wajah kekasihnya itu. Semoga dia yang baik-baik aja. Singkat cerita, Rian pun sampai di rumah Diang dan rumah itu nampak sepi. Rian mengetuk pintu rumah itu. Sesaat kemudian keluarlah seorang wanita parubaya. Namun itu bukan si Acil yang sebelumnya. Mau cari siapa ya? Tanya wanita itu dengan suara serak dan matanya nampak sembab. Saya mau cari Hana, Bu. Ujar Rian dengan sopan.
Wanita parubaya itu terdiam sesaat. "Mari masuk nak, kamu pasti Rian kan?" ujar wanita parubaya itu dengan ramah. "Ana sudah menceritakan tentang kamu pada ibu. Terima kasih ya, kamu sudah mau menolong anak ibu," ujar wanita parubaya itu terisak. "Sekarang Diang, Hana bu maksudnya, di mana ya?" "Ana sudah meninggal 5 hari yang lalu di rumah sakit," ujar wanita rumah baya itu terisak. "Apa? Meninggal?" Dadanya bergemuruh dan nafasnya terasa sesak. Wanita parubaya itu mengangguk. "Di dalam kamarnya ada sesuatu yang ingin dia berikan padamu. Masuklah ke kamarnya nak," ujar wanita parubaya itu lalu pergi meninggalkan Rian. Rian pun melangkah ke kamar itu. Dia pun teringat masa-masa saat bersama si Diang. Dengan tangan yang gemetar, Rian pun membuka pintu itu. Seketika ingatannya pada Diang semakin membuatnya hancur. Rian pun melihat di atas tempat tidur Diang. Di sana ada secari kertas dan jaket Rian yang dulu dibawa Diang pulang. Tangan Rian meraih kertas itu. "Untuk sayangku, Rian. Mungkin saat kau membaca surat ini, aku sudah tidak ada di dunia ini lagi. Yan, terima kasih ya atas semua perhatianmu dan kasih sayangmu padaku selama ini. Kebersamaan kita selama ini akan selalu kukenang. Maaf, kepalaku tiba-tiba pusing Yan. Padahal masih banyak yang ingin aku sampaikan dalam surat ini. Penyakit ini sudah sangat parah Yan. Dan kata dokter, bagian di dalam perutku sebagian sudah mulai membusuk. Tapi kamu jangan sedih ya Yan, karena saat kamu membaca surat ini, semua rasa sakitku sudah hilang. Dan mungkin saja aku ada di dekatmu sekarang. Jangan terlalu memikirkan aku ya sayang. Jangan lupa tersenyum, karena jika aku sudah pergi, aku akan memperhatikanmu dari kejauhan. Ingat Yan, tersenyum dan jangan menangis. Dari yang mencintaimu, Diang." Rian pun berusaha tersenyum, namun sangat sulit baginya untuk tersenyum saat itu. Air matanya mengalir dan Rian pun berjalan keluar kamar. Di luar kamar sudah ada ibunya Diang yang sedang menangis terisak. "Bu, kalau saya boleh minta izin, saya ingin menjenguk makam Hana untuk yang terakhir kalinya, Bu." "Mari ibu antar ya nak." Makam Diang berada di halaman belakang rumah itu. Rian bersimpuh di makam almarhum si Diang. Batu nisan itu tertulis nama Hana Yulaiha yang merupakan nama asli dari si Diang. "Kenapa kau secepat ini meninggalkanku Diang? Di saat aku sudah mencintaimu, kau malah pergi." "Diang sudah meninggal Nay," isak si Rian. "Yang sabar ya Yan, mungkin ini cobaan," ujar ibunya si Rian. "Cobaan apa lagi Nay? Apa masih kurang penderitaanku saat kehilangan Lebab? Dan sekarang aku harus kehilangan lagi. Sudah 2 kali Nay. Apa aku memang sudah ditakdirkan untuk melajang seumur hidupku?" ujar si Rian. "Jangan bicara seperti itu Yan, tidak baik." "Lalu aku harus bagaimana Nay? Sakit Nay, sakit sekali." "Yan, apa tidak sebaiknya kamu ke orang pintar? Jujur, Inah khawatir padamu nak, sebab sudah 2 kali kau tidak jadi menikah. Inai takut ada yang mengunci jodohmu Yan, dan Inai pikir ini tidak mungkin kebetulan." Rian pun menatap ibunya. "Mumar Nay, di mana itu?" tanya si Rian pada ibunya. "Kamu memang belum pernah ke sana Yan, tapi amaimu akan menemanimu ke sana," ujar si Suri. "Dukun Nay?" tanya si Rian. "Sudahlah, nanti kau akan tahu sendiri." "Nay, dikunci jodoh itu seperti apa sih?" "Banyak macamnya Yan. Biasanya itu bertujuan agar yang dikunci jodohnya itu tak akan menikah seumur hidup. Ada aja halangannya Yan," ujar si Suri membelai rambut si Rian.
Lalu untuk apa mereka melakukan itu? Ya mungkin ada orang yang sangat menyukai seseorang tapi selalu ditolak. Jadi dia tidak rela jika pujaannya itu menikah dengan orang lain. Begitu ya. Rian pun mengangguk. Keesokan harinya, Rian pun berangkat bersama ayahnya ke Mumar. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah. "Wah, tumben sekali kamu kemari, Jang," ujar ayahku. Setelah ngobrol sana sini, Mang Bujang menceritakan tentang keadaan Rian. "Oh begitu, kalian menginap di sini saja ya. Nanti malam aku akan mencoba melihat apakah Rian ini diganggu atau tidak," ujar si ayahku. "Sepi sekali, Bud. Ngomong-ngomong, kemana anak-anakmu?" tanya Mang Bujang. "Anak bungsuku menginap di rumah kakaknya," ujar ayahku. Ibuku memasak makanan untuk kedua tamunya itu. Sementara ayahku mencari sesuatu ke dalam hutan. Malam harinya, setelah ayahku membakar kemenyan dan memanggil Niwi, ayahku pun keluar dari kamar dan duduk di hadapan Rian, Mang Bujang, dan ibuku. "Yan, kamu jawab jujur ya nak. Apa kamu pernah menolak seorang wanita di desamu?" tanya ayahku. Rian pun menatap. "Mang Bujang." "Iya," jawab si Rian pelan. "Siapa itu?" tanya ayahku lagi. "Banyak," ujar si Rian. "Kamu dikerjai, Yan. Salah satu dari perempuan yang kau tolak itu dendam kepadamu," ujar ayahku. "Ciri-cirinya seperti apa ya, Mang?" Ayahku menarik nafas panjang. "Wajahnya tampak cantik, berkulit putih, ada tanda lahir Brahma di wajahnya," ujar ayahku. Rian pun terdiam sejenak, lalu mengingat perempuan di desanya yang memiliki tanda lahir di wajah. "Lati," gumam si Rian. "Tapi Mang, aku tak pernah menolak gadis itu. Dia itu sangat pendiam dan pemalu. Dia juga tidak pernah mengatakan apa-apa kepadaku." "Kamu itu jangan menilai seseorang ya dari luarnya. Penampilan itu bisa menipu," ujar ayahku tertawa kecil. "Jadi benar Lati pelakunya?" tanya si Rian memastikan. "Ya, rambutmu, gambarmu, bahkan bajumu ada padanya, Yan. Rambut dan fotomu itu sudah dikubur." "Dikubur di mana, Mang?" "Di kuburan seorang perawan yang meninggal di desamu," ujar ayahku. "Lalu aku harus bagaimana, Mang? Apa mungkin yang mengakibatkan aku mengalami 2 kali kegagalan untuk menikah ada kaitannya dengan rambut dan fotoku yang dikubur itu?" tanya si Rian. "Iya, sepertinya begitu, Yan. Tapi Amang akan berusaha mengambil foto dan rambutmu di kuburan itu. Doakan saja ya, semoga Amang berhasil," ujar ayahku, lalu berdiri dan berjalan ke dalam kamarnya. "Kalau kau mau tidur, tidurlah dulu, Yan. Biasanya Amangmu lama," ujar ibuku. "Aku menunggu saja, Cuk," ujar si Rian. Sementara di dalam kamar, ayahku duduk dengan mata terbejam. "Yansa, kita berangkat sekarang ya," ujar si Niwi. Niwi membawa ayahku berlari dengan cepat, dan hanya beberapa saat saja mereka sudah sampai di kuburan non-muslim di desa itu. "Wi, kira-kira foto dan rambut keponakanku itu dikubur di mana ya?" tanya ayahku. "Tepat di samping mayat, dan bertujuan agar siapapun yang menjadi kekasih keponakanmu itu akan mati," ujar si Niwi. "Waduh, lalu bagaimana ya caranya mengambilnya, Wi? Bukannya aku tidak mau sih, tapi aku tidak tega membongkar kuburan orang yang sudah mati," ujar ayahku yang bingung. "Ya udah, kita cari cara lain aja. Aku juga tak ingin merusak kuburan itu," ujar si Niwi. Ayahku dan Niwi duduk di dekat makam itu, dan sesaat kemudian, "Yansa, ini sangat sulit karena kita terlalu memikirkan mayatnya. Tak ada cara lain lagi. Kita harus membongkar kuburan ini. Jangan sampai ada korban-korban lainnya. Kasihan keponakanmu itu. Karena itu dia akan membujang seumur hidupnya,"
ujar Niwi menepuk pundak ayahku. Aku tahu kau takut kan, biar aku yang masuk ke kuburan itu, ujar si Niwi. Niwi mulai menggali tanah kuburan itu dengan cepat. Beberapa saat kemudian, Niwi melompat keluar lubang kuburan itu. Sekarang giliran kau yang membuka peti itu, ujar si Niwi. Ayah melompat turun. Sial dikembok, ujar ayahku. Niwi segera turun lagi, dan sesaat setelah peti mati itu terbuka, terlihatlah tulang belulang. Di bagian kiri dan kanannya ada potongan kecil. Ambil potongan kecil itu, ujar si Niwi. Dengan tangan gemetar, ayahku mengambil benda yang dibuat seolah-olah seperti pocong kecil itu. Ini Wi, ujar ayahku menyerahkan benda itu. Udah, kau pegang saja. Aku ingin merapikan kuburan ini lagi, ujar Niwi, lalu dengan cepat menimbun kuburan itu lagi. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai. Ayahku masih memegang pocongan kecil yang lusuh itu di tangannya. Ini mau diapakan, Mi? Tanya ayahku. Kau bakar saja, abunya dilemparkan ke sungai, ujar si Niwi. Baiklah, tapi apa boleh pocongan ini dibuka? Tanya ayahku. Niwi pun mengangguk. Lalu ayahku membawa 2 pocongan itu keluar. Alhamdulillah, benda ini bisa diambil walaupun agak lama, ujar ayahku. Ayahku membuka pocongan itu. Rian pun terpengah melihat isi pocongan yang berisi benda-benda aneh yang dibungkus dengan fotonya dan dikafan layaknya pocong. Ada rambut yang terikat dengan sebuah tulang kecil. Mungkin itu adalah tulang-tulang hewan tertentu, dan ada beberapa benda-benda aneh lainnya. Kita harus membakarnya, Yan, ujar ayahku. Tunggu, Mang, ada tulisan di belakang fotoku itu, ujar si Rian menunjuk fotonya itu. Amang yang memegangnya, ujar ayahku. Rian membaca tulisan-tulisan itu, tapi tulisan itu sangat sulit diartikan. Inti tulisannya adalah, siapapun gadis yang kau cintai, dia akan mati, Yan, ujar ayahku. Berarti yang membunuh kedua wanita yang kucintai itu adalah Lati. Dia itu bukan sekedar membunuh, tapi juga menyiksa mereka. Sabar, Yan, kau jangan emosi, ujar ayahku. Yang tidak habis pikir itu, kenapa dulu dia tidak mengatakannya secara langsung padaku? Kenapa dia harus menyuruh Wewen yang mengatakan itu padaku? Amai tahu Wewen kan, dan Wewen itu seperti apa? Dan aku hanya menganggap perkataan Wewen itu hanyalah bercanda, ujar Rian menahan marahnya. Kau tidak salah, Yan, ucap ayahku. Dan yang paling aku sesalkan adalah caranya dia mengunci jodohku ini. Kenapa dia harus menyiksa dan membunuh secara halus kepada Lebeb dan Diang? Kalau memang dia dendam padaku, cukup aku saja yang disakiti atau bahkan dibunuh. Aku tidak akan melawan, karena yang berbuat salah padanya itu adalah aku, bukan Lebeb ataupun si Diang, ujar Rian sangat marah. Pemikiran orang itu berbeda-beda, Yan. Tidak semua orang yang baik dan tidak semua orang juga jahat, ujar ayahku. Tapi apakah setelah ini Rian akan bisa menjalani hidupnya dengan normal, Bud? Tanya Mang Ujang. Insya Allah, ucap ayahku. Kalau perempuan itu tidak mengulanginya lagi, Rian akan dengan mudah mendapatkan jodohnya, ujar ayahku. Lihat aja nanti, batin si Rian. Selama 2 hari di sana, ayahku memagari tubuh si Rian agar tidak terkena gangguan-gangguan lagi. Ingat, Yan, hati-hati terhadap fotomu, karena kita tidak akan pernah tahu mana orang yang menyukai kita dan mana orang yang membenci kita. Hari ini kita kawan, besok kita bisa saja menjadi lawan. Rambut, nama, foto, baju, celana, dan kuku bisa menjadi pengantar santet. Jika ada orang yang menggunakan benda itu untuk membuat kita sakit bahkan mati. Makanya Amang selama ini selalu memotong rambut sendiri, ujar ayahku. Ya, walau Amang jelek begini, tapi yang namanya orang iri itu kita tidak akan pernah tahu.
Makanya kita itu harus selalu waspada, ujar ayahku seraya tertawa kecil. Padahal dulu almarhum Roni itu setauku bukan hanya kebal terhadap benda tajam, tapi kebal juga terhadap santet dan guna-guna. Karena dia memang selalu siap sebelum diserang musuh. Atau seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan, ujar ayahku. Iya betul itu Bud, dan kalau kau berkenaan tolong ajari anakku Bud, ujar Mang Bojang. Aku tidak sehebat itu Jang, aku saja masih ada yang mendampingi, ujar ayahku tertawa. Lalu di mana aku harus belajar ilmu semacam itu Mang, yang bisa kebal dari serangan gaib? Rajin-rajinlah beribadah dan berdoa, ujar ayahku lagi. Itu mah selalu Mang, bahkan itu dari dulu. Tapi kenapa masih bisa kena juga? Kalau kau memang bersungguh-sungguh, cobalah kau datangi Atak Tunggal di sebelah dusun itu. Semoga saja dia mau menurunkan ilmu padamu, ujar ayahku. Atak Tunggal yang pernah diserang panah Ije Ribu Basi itu kabut? Tanya Mang Bojang. Iya benar, ceritanya sangat terkenal dulu, ujar ayahku. Panah Ije Ribu Basi? Gumam si Rian. Hebat sekali dia Mang, ujar si Rian. Iya, rumahnya saja dijaga ribuan makhluk halus Yan. Lalu kapan aku bisa ke sana Mang? Jauhkah dari sini? Tanya si Rian. Ya, kalau berjalan kaki ke sana bisa mencapai seminggu perjalanan. Dan kalau memakai perahu cuma 4 harian. Itu pun kalau kita tidak mati melewati Kiham, ujar ayahku. Sesulit itu kah Mang? Lalu dia sendiri bagaimana bisa hidup di tempat yang seperti itu? Ujar si Rian penasaran. Wah, kalau dia itu jangan ditanya Yan. Manuhus Kiham sambil tidur pun dia baik-baik saja, ujar ayahku. Panah Ije Ribu Basi, santet 1000 dukun. Manuhus Kiham melewati sungai yang deras dan banyak batu-batu di tengah sungai. Kalau kamu siap, kita berangkat besok, ujar ayahku. Iya Mang, aku siap. Sebelum berangkat, ayahku memanggil Datu Cuking Murai di sungai. Saat itu sekitar jam 3 pagi. Ayahku menceritakan tentang maksudnya kepada Datu Murai. Baiklah, Panglimaku akan menemanimu, ujar Datu Cuking Murai. Makasih Tuk, ujar ayahku. Datu Cuking Murai mengangguk lalu menyelam ke dalam sungai. Beberapa saat kemudian ada seekor buaya yang hitam dan besar muncul ke permukaan sungai. Aku akan menunggumu di sini, ujar buaya hitam itu. Terima kasih Panglima, terima kasih, ujar ayahku. Setelah itu ayahku langsung pulang ke rumah mempersiapkan perbekalan untuk mengantar Yan ke desa sebelah. Yan, bangun, kita sarapan dulu dan setelah itu kita langsung berangkat. Maaf Mang, aku bangun kesiangan. Tidak, ini masih jam 5 pagi. Ayo sarapan dulu, ayahmu sudah menunggu. Iya Mang, aku mandi dulu ya. Setelah selesai sarapan, mereka bertiga pun akhirnya berangkat menggunakan perahu milik ayahku. Sekitar 1 jam perjalanan, mereka melewati desa Muara Topo yang merupakan desa suaminya Kasida. Ayahku melambai ke arah sungai. Abah, teriakku dari pinggir sungai. Karena jaraknya yang lumayan jauh dan pakaiannya si Rian yang menggunakan jaket dan topi, jadi mukanya gak terlalu jelas. Ayahku hanya memberi kode untuk menunjuk ke hilir. Singkat cerita, 3 hari sudah berlalu dan mereka memasuki sungai yang penuh dengan Kiham. Waduh, baru masuk sungai ini sudah banyak bebatuan, gumam si Rian. Kapan kira-kira kita sampai Mang? Tanya Rian seraya turun dari perahu karena terhalang oleh bebatuan. Amang rasa seharian lagi. Kalian duluan aja ke sana biar Amang yang melewati Kiham ini. Jangan Mang, aku juga harus ikut. Tak usah Yan, kau kesana saja. Rian pun menurut. Dan baru beberapa langkah Rian berjalan, ayahku sudah mendahuluinya.
Rian pun melongo melihat perahu itu melaju melewati Kiham, apalagi dengan posisi ayahku yang sedang duduk di dalam perahu. Yan, mau sampai kapan kamu bengong di situ? Teriak ayahku. Rian pun bergegas berjalan menuju ayahku. Saat Rian dan Mamujang sudah naik perahu, ayahku pun menghidupkan mesin perahu itu. Jadi dari tadi mesinnya itu tidak dihidupkan ya, Mang? Kau heran ya? Ayah hanya tertawa. Amangmu itu gajinya tinggian, ujar Mang Bujang. Ah, kau ini bisa aja, Jang. Bukan gajiku yang tinggi, tapi karena bantuan dari temanku, aku bahkan tak punya gaji apa-apa, ujar ayahku. Sebentar lagi kita sampai. Nah, itu rumahnya, rumah Atak Tunggal, tunjuk ayahku pada sebuah rumah kecil di pinggir sungai. Rian merasa ngeri dengan penampakan rumah itu. Ayo Yan, kita masuk. Mang, dia itu pemarah atau tidak? Tidak, udah, ayo cepat. Rian pun mengikuti ayahnya dan ayahku dari belakang. Tak, misi. Ata, ini Yan Sata, ujar ayahku sambil mengetuk pintu itu. Seorang lelaki seumuran dengan ayahku keluar dari rumah itu. Matanya lekat nampak memandang perahu itu. Lalu kemudian menatap Rian dan Rian pun tertunduk. Siapa yang kau bawa itu, Put? Tanya Atak Tunggal dengan suara berat. Yang di air itu temanku. Dia itu yang membantu kami melalui kiham-kiham di sepanjang perjalanan ke sini, tak? Jawab ayahku. Lalu siapa yang berdiri di sebelah pemuda ini? Tanya Atak Tunggal lagi. Ayahku menoleh ke belakang. Rian berdiri di situ sendirian. Tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Sesaat ayahku pun menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Yang mana ya, tak? Tanya ayahku akhirnya. Itu lelaki dengan tubuh penuh darah dan usus yang terburai itu, ujar Atak Tunggal sambil menatap lekat si Rian. Rong, ayah kandung dari pemuda ini, jawab si Bujang yang tahu persis tentang penampakan arwah si Roni. Itu pasti Roni, ujar Bujang lagi. Atak Tunggal mengangguk. Bud, ada yang datang ke sini. Makhluk itu putih berbulu. Anak-anakku di sini pasti tak akan menyukai mereka, Bud. Suruhlah mereka untuk menunggu di dekat sungai itu saja, ujar Atak Tunggal seraya menunjuk ke seberang sungai. Ayahku menoleh. Ternyata seekor macan putih sedang berdiri di seberang sungai itu. Jangan ganggu mereka. Ini perintahku, teriak Atak Tunggal. Ayahku khawatir kalau terjadi sesuatu dengan Niwi dan Panglima Buaya itu. Jangan khawatir, Bud. Anak-anakku tak akan mengganggu teman-temanmu itu, ujar Atak Tunggal seraya menyuruh 3 tamunya itu untuk masuk ke dalam rumah. Setelah memasuki rumah itu, pandangan Rian seolah-olah terbuka. Rian melihat begitu banyak perempuan berkulit hitam dengan tubuh kurus dan tangan yang panjang. Rian menundukkan kepalanya karena takut melihat tatapan-tatapan makhluk itu. Rian pun mendekati ayahku. Mang, lihat makhluk-makhluk itu enggak? Ayahku pun mengangguk. Lalu Rian mendekati ayahnya. Mai, apa Amai juga lihat? Iya. Tak usah takut, mereka ini tak akan mengganggu kalian, ujar Atak Tunggal lalu mempersilahkan ketiga tamunya untuk duduk. Dengan perasaan yang gelisah, Rian akhirnya duduk di sebelah ayahku. Tidak biasanya, Put, kau kemari. Ada apa? Tanya Atak Tunggal. Sebenarnya bukan aku, tapi anak ini, ujar ayahku sambil menunjuk si Rian. Dan Rian pun berusaha tersenyum ke arah Atak Tunggal. Kenapa dengan anak ini? Tanya Atak Tunggal sambil tertawa. Ayahku pun menceritakan tentang masalah yang menimpa Rian. Rian juga menceritakan selengkapnya tentang yang dialaminya selama ini. Apa maksudmu? Sosok yang kulihat itu seperti dia? Tanya Atak Tunggal seraya menunjuk ke arah makhluk yang menyeramkan dan berambut panjang
dan telanjang sambil menggendong tengkorak manusia itu. Rian pun melompat dan berlindung di belakang ayahku. Ini namanya Ontu Mintom. Dia ini tidak akan menyerang manusia jika tidak ada yang menyuruhnya, ujar Atak Tunggal seraya membelai kepala makhluk itu. Lalu bagaimana kau akan tinggal di sini jika kau takut pada anak-anakku ini? Ujar Atak Tunggal tertawa seraya menyuruh makhluk itu masuk ke dalam rumah. Kemarilah nak, ujar Atak Tunggal seraya menatap Rian. Ayahku menepuk tangan Rian supaya mau mendekati Atak Tunggal. Perlahan-lahan Rian mendekati Atak Tunggal, dan setelah Rian dekat dengan Atak Tunggal, lelaki itu segera memegang kepala si Rian. Aduh, tahan ya nak, ujar Atak Tunggal seraya menarik sesuatu dari kepala si Rian. Apa itu tak? Tanya ayahku. Setelah benda kecil itu keluar dari kepala Rian, tubuh Rian seketika mengeluarkan keringat yang deras. Ini ditanam seseorang kepadamu nak, dan bertujuan untuk menyiksamu, ujar Atak Tunggal seraya melemparkan benda itu ke arah makhluk-makhluk itu. Tiba-tiba semua makhluk-makhluk itu berebutan mengambil benda itu. Namun sosok yang dinamakan Ontu Minom itu merebut benda kecil tadi dari kumpulan makhluk-makhluk itu dan memakan benda tadi dengan lahap. Tawa Atak Tunggal memecah keheningan itu. Sekumpulan makhluk itu segera menjauh dan kembali ke tempat mereka berkumpul tadi. Lihatlah, dia memakannya dengan lahap. Berarti benda itu baru saja dikirim untukmu, ujar Atak Tunggal. Maaf Mang, tapi makhluk yang mengganggu saya waktu itu mirip dengan dia Mang. Tapi kenapa yang itu jahat Mang? Tanya Rian memberanikan diri. Sifat Ontu Mintom ini tergantung kepada si pemiliknya. Jika si pemilik ini menyuruhnya berbuat jahat, dia akan jahat, dan begitu pula sebaliknya, ujar Atak Tunggal. Aku punya 5 laki yang seperti dia. Apa kau ingin melihatnya? Ujar Atak Tunggal lagi. Tak usah Mang, tak usah, 1 saja cukup. Masih ada beberapa lagi benda tadi itu yang ada di tubuhmu nak. Jika aku keluarkan sekarang, mungkin kau akan sangat tersiksa. Tapi siapa yang mengirim benda itu Mang? Atak Tunggal kemudian meletakkan tangannya di kepalanya si Rian. Siapa yang kau lihat nak? Pinoy, ujar Rian terbata-bata. Kau itu diserang 7 dukun yang berbeda dan dengan santet yang berbeda pula. Sebenarnya ada 8, tapi yang pertama kali merusak pertahanan itu sudah hilang. Kawin mayat, ujar Atak Tunggal. Kawin mayat? Tanya si Rian. Ya, siapapun yang akan menikah denganmu akan menjadi mayat atau mati. Itulah yang disebut dengan kawin mayat. Tapi santet kawin mayat itu sudah hilang nak, dan tidak akan memakan korbannya, ujar Atak Tunggal. Lalu 7 dukun yang sekarang bagaimana? 4 dukun itu sudah tidak benar ingin membunuhmu. Mereka hanya disuruh untuk membuatmu selalu sial dan dijauhi orang-orang. Mungkin itu kerjaan orang-orang yang iri padamu nak. Jangan khawatir, mudah saja untuk membuangnya, ujar Atak Tunggal. 2 perempuan adalah dalangnya, dan satunya itu adalah dukun tua yang bangsat, teriak Atak Tunggal seraya melompat keluar rumahnya. Mereka bertiga melihat sosok-sosok anak kecil yang terbaring di tanah. Atak Tunggal menaburi sesuatu ke arah makhluk-makhluk yang menyerupai anak kecil itu, dan sosok itu menghilang menjadi abu. Lalu dengan wajah marah, Atak Tunggal masuk ke dalam rumahnya. Banyak anak-anakku yang mati karena serangan dukun itu. Beraninya dia menyerang kami, ujar Atak Tunggal geram. Maaf Mang, ini salahku, ujar Rian menunduk. Tidak, ini bukan salahmu, ujar Atak Tunggal
seraya menepuk pundak si Rian. Kalian tunggu di sini. Aku akan memerintahkan anak-anakku untuk lebih berjaga-jaga, karena dukun itu sepertinya sangat bernafsu untuk membunuhmu, ujar Atak Tunggal seraya melangkah keluar rumah. Keadaan di luar rumah menjadi tegang. Mai, jika aku mati di sini, tolong jaga Inai, ujar si Rian sambil memeluk ayahnya. Ayahnya tak kuasa menahan tangis mendengar ucapan si Rian. Jangan putus asa, Yan. Amang yakin kau bisa melewati semua ini. Dan Amang juga yakin Atak Tunggal adalah perantara yang akan menyembuhkanmu. Benar yang dikatakan Amangmu itu, Yan. Jangan putus harapan. Jalan hidupmu masih panjang, nak. Andai bisa digantikan, Amai rela menggantikanmu menanggung semua santet itu. Ayah Rian dan juga Rian menggeleng. Apa Amang dan Amai katakan itu benar. Aku harus hidup, ujar Dian. Ayahku tersenyum ke arah Rian. Sesaat kemudian Atak Tunggal pun kembali ke dalam rumah. Kau akan aman di dalam sini. Aku harus pergi dulu sebentar. Aku akan menemui dukun itu, ujar Atak Tunggal. Lalu setelah itu Atak Tunggal masuk ke dalam sebuah kamar. Ayahku, Rian dan Amang Bujang saling berpandangan. Mereka juga menunggu hingga malam hari. Namun Atak Tunggal pun belum juga keluar dari kamarnya. Sepertinya sudah tengah malam, ujar ayahku. Iya, Mang. Tapi kenapa Mang Atak belum keluar kamar ya? Ucap Rian dengan cemas. Sesaat kemudian pintu kamar itu pun terbuka. Seketika itu mereka bertiga pun menoleh ke arah pintu itu. Terlihat Atak Bujang keluar dengan tubuh yang sempoyongan sambil menenteng sesuatu. Kemudian Atak Tunggal melemparkan sesuatu itu ke dekat kaki Rian. Ini dukun yang sudah mengirim santet padamu. Dan dia juga sudah menyuruh jin untuk menyetubuhi seorang gadis. Dan darah manis dari gadis itu terus-menerus dihisap oleh makhluk peliharaan dukun ini. Gadis itu sempat sembuh. Namun lagi-lagi dia terkena santet bidulang dari seorang wanita yang menyukaimu dan berakhir dengan kematian saat kau berencana menikahi gadis itu. Betul begitu bukan? Ujar Atak Tunggal lalu mengambil kepala dukun itu dan menyerahkan padanya sosok ontu minum itu. Rian pun mengangguk. Sekarang dukun itu sudah mati, tinggal 2 lagi. Apa kau ingin aku membunuh wanita bernama Pinoy itu, nak? Ujar Atak Tunggal seraya menatap Rian. Rian pun berpikir sejenak. Iya, dia harus mati secara perlahan, Mang. Dan dia juga harus merasakan sakitnya dan tersiksanya dia yang dulu. Harus, ujar Rian menatap Atak Tunggal. Baiklah kalau begitu. Anakku Ontu Minom, kemarilah. Sekarang pergilah kalian ke rumah seorang perempuan. Di sana ada makanan lezat untuk kalian, ujar Atak Tunggal seraya merebut kepala dukun itu dari tangan makhluk menyeramkan itu. Lalu makhluk-makhluk itu pun menghilang. Kau akan mendengar kabar nanti ya, nak. Dia akan merasakan sakit yang dirasakan oleh almarhum kekasihmu itu, ujar Atak Tunggal. Rian mengangguk. Sekarang kalian beristirahatlah. Tapi maaf, di rumahku ini tidak punya apa-apa. Tidak apa-apa, tak. Kita sudah terbiasa seperti ini kok. Iya, Mang. Amang selalu menolong saja. Aku sudah sangat berterima kasih, ujar si Rian. Yan, rupanya dari kau datang tadi ada salah satu anakku yang memperhatikanmu. Sepertinya dia menyukaimu, ujar Atak Tunggal menuju ke sudut ruangan yang gelap. Rian pun merinding mendengar ucapan Atak Tunggal itu. Kemarilah, panggil Atak pada sosok makhluk dengan mata yang menyala dalam kegelapan. Saat sosok itu mendekat, Rian berjalan mundur. Jangan takut, dia tak akan menyakitimu, ujar Atak Tunggal. Sosok itu pun mendekati Atak Bujang dengan kepala menunduk. Tunjukkan wajah cantikmu, nak, ujar Atak Bujang sembari menyipak rambut panjang makhluk itu.
apa kau kenal dengan wajah ini? Tanya Atak Tunggal. Rian pun mengangguk tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lebeb, ujar Rian seraya mendekati makhluk itu. Kenapa dia di sini, Mang? Tanya si Rian. Setiap siapapun yang mati tidak wajar, dan masih ada yang ingin disampaikan untuk orang-orang terkasihnya. Aku selalu bermimpi tentang mereka. Makanya saat kalian datang tadi, aku heran kenapa ayahmu tidak pernah hadir di mimpiku. Padahal kalau dilihat dari penampakannya, sepertinya dia juga arwah penasaran yang mati tidak wajar, ujar si Atak Tunggal. Semua yang ada di sekitar sini atau yang kusebut anak, mereka sebagian berasal dari manusia yang mati tidak wajar, dan aku mengumpulkan mereka di sini karena aku pun sebenarnya sangat kesepian. Aku merawat mereka dan menyayangi mereka sama seperti anak kandungku. Dia itu tidak bisa pergi karena masih terganjal olehmu, Nak. Jika kau menyayangi dia, kau harus ikhlaskan dia untuk pergi, ujar si Atak Tunggal. Aku minta maaf, tapi jujur saja aku masih selalu memikirkanmu. Aku sudah berusaha melupakanmu tapi tak bisa. Tapi aku pun tidak ingin kau menjadi seperti ini. Aku akan mencoba mengikhlaskanmu. Aku juga ikhlaskan kepergianmu. Dan maaflah semua kesalahanku padamu semasa hidupmu dulu, ujar Rian dengan suara bergetar. Untuk yang terakhir kalinya dan untuk mengobati rinduku, izinkanlah aku untuk memelukmu, ujar si Rian seraya memeluk makhluk itu. Sekarang kau bisa pergi dengan tenang, ujar Rian terisak. Kemudian makhluk itu pun menatap ke arah Atak Tunggal, dan Atak Tunggal pun mengangguk. Lalu makhluk itu perlahan-lahan menghilang. Bagus, sekarang tidurlah dan besok malam kita lanjutkan lagi, ujar si Atak Tunggal.